Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Kali ini kita sampai pada pertemuan yang kedua untuk mata kuliah Fatwa MUI dan atau Dewan Syariah Nasional. Sebelum kita berbicara tentang Fatwa MUI terkait dengan isu-isu atau persoalan ekonomi syariah, kita terlebih dahulu membicarakan tentang apa itu fatwa. Jadi materi kita atau pembelajaran kita ke depan selama satu semester itu terkait dengan fatwa. Apa sih fatwa itu? Jadi fatwa adalah pandangan seorang ulama yang terkait tentu saja dengan apa yang disebut sebagai hukum Islam atau syariah Islam, yang dipahami dari berbagai sumber, terutama yang primer adalah Quran dan hadis. Jadi fatwa adalah pandangan yang disampaikan oleh seorang ulama ketika ada orang bertanya kepadanya atau ketika ada persoalan. Jadi dalam tradisi fikih, fatwa itu adalah pendapat atau pandangan seorang ulama. Lalu kemudian sekarang menjadi sifatnya kolektif. Jadi bukan satu orang ulama, tetapi sudah kolektif. Jadi kalau dulu itu adalah seorang ulama. Nah, kalau sekarang itu sudah bersifat kolektif. Tidak satu orang, tetapi lembaga. Beberapa orang. Dalam sejarah, kalau dulu itu fatwa itu diberikan oleh satu orang, bahkan dalam satu kerajaan disebut sebagai mufti. Mufti itu adalah seorang ulama yang menduduki jabatan untuk memberikan fatwa-fatwa. Nah, dalam Islam itu kita mengenal istilah fatwa, tapi juga mengenal istilah lain yang disebut sebagai qadha. Qadha itu beda dengan fatwa. Karena kalau fatwa itu dikeluarkan oleh seorang ulama dan dia tidak mengikat artinya orang yang bertanya tentang fatwa tersebut boleh memakainya, boleh juga tidak. Dia bisa pergi ke ulama lain meminta fatwa yang berbeda misalnya. Itu dalam fikih, usul fikih diperbolehkan seseorang untuk tidak mengambil pendapat ulama tersebut karena fatwa itu tidak mengikat. Jadi dia hanya pandangan hukum saja, atau dalam istilah sekarang legal opinion, pandangan hukum yang diberikan oleh seorang ulama. Dia tidak mengikat. Nah, kalau qadha itu mengikat. Qadha itu adalah keputusan seorang qadhi. Qadhi itu adalah hakim yang diangkat oleh pemerintah ketika ada dua orang yang bertengkar, berkonflik, berbeda, lalu kemudian harus diputuskan, maka yang memutuskannya adalah qadhi namanya, atau hakim. Keputusannya namanya qadha, atau bisa juga disebut sebagai hukum nanti ya. Jadi kalau qadha itu keputusan seorang hakim terkait dengan isu-isu sosial, keluarga, atau apapun yang biasanya dua orang yang meminta pendapat terhadap hakim tersebut lalu harus diputuskan. Nah, qadha itu tentu saja mengikat. Mengikat artinya orang yang datang meminta keputusannya dia harus memakai. Kalau dia tidak memakai, dipaksa oleh pemerintah untuk memakai keputusan tersebut. Nah, itu qadha namanya, keputusan, mungkin istilah sekarang jurisprudensi, keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh
pengadilan, itu namanya qadha. Kalau sekarang pengadilan. Kalau dulu satu orang namanya hakim. Ini satu orang namanya mufti. Ini satu orang namanya qadhi. Qadhi. Nah, fatwa maupun qadha, lalu ada lagi yang mirip dalam arti sama-sama pandangan ulama, itu disebut dengan fikih. Nah, kalau fatwa itu biasanya adalah ad hoc artinya saat itu ditanya, saat itu dijawab. Jadi bukan bukan kajian akademis untuk semua hal dari bab awal sampai bab akhir, tapi tergantung pertanyaan, tergantung kebutuhan, tergantung apa yang diajukan kepada ulama tersebut, itu namanya fatwa. Hal yang sama dengan qadha, itu keputusannya menunggu ada orang bertengkar, ada orang datang, itu namanya qadha. Nah, kalau fikih itu sudah kumpulan-kumpulan pendapat ulama yang disusun secara akademik. Akademik artinya biasanya ada bab permulaan, bab kedua, pertama, kedua, ketiga, yang disusun sedemikian rupa, kohesif, terkait satu sama lain dan tematik. Itu namanya fikih, dan biasanya mengumpulkan berbagai pendapat ulama, itu terkumpul di dalam kitab fikih, sehingga satu persoalan bisa berbagai pandangan. Jadi satu persoalan bisa halal, haram, dan lain sebagainya, karena dia sifatnya abstrak dalam arti pikiran-pikiran yang tidak harus menjawab saat itu juga, tapi dia lebih teoretikal. Jadi akademik, teoretikal, buku, bersifat buku, kohesif, dan tematik tentang isu-isu. Kalau ini kondisional, dijawabnya 1, 2, tergantung pertanyaan. Ini juga sama, cuma kalau ini mengikat, ini tidak mengikat. Nah, ada lagi dalam tradisi fikih itu disebut dengan konon, ini yang baru. Konon. Ini lama, ini baru. Nah, kalau konun itu adalah aturan-aturan, dia bersifat gelondongan. Masa gelondongan itu semua tema, semua isu dalam isu besar tertentu. Kalau bahasa sekarang, konun itu undang-undang, aturan yang dikeluarkan pemerintah, itu namanya konun. Nah, konun juga harus dikeluarkan tentu saja kalau dalam konteks Islam sesuai dengan pandangan ulama-ulama, ya, itu konun. Nah, konun mirip dengan qadha, dia mengikat siapa? Mengikat rakyat. Rakyat harus mengikuti konun secara teori. Nah, ini satu sama lain tentu saja saling menginspirasi atau mempengaruhi. Jadi fatwa itu oleh satu orang ulama, ya kira-kira, qadha juga oleh satu orang hakim. Nah, kalau fikih itu berbagai ulama biasanya, kalaupun satu orang ulama, tapi dia berbagai isu, berbagai persoalan yang kohesif, komplit dari bab toharo, bersuci, sampai ke bab pemerintahan, ada semua. Nah, kalau konun oleh pemerintah, ini satu sama lain saling terkait. Terkait artinya fatwa bisa jadi ngambil inspirasi dari fikih. Konun juga bisa jadi ngambil dari fikih. Qadha juga sama bisa jadi ngambil dari fatwa. Tapi mungkin juga dari konun, mungkin juga dari fikih. Ini saling berkait satu sama lain. Jadi bisa saling terkait satu sama lain, di mana seorang fatwa atau seorang mufti itu memfatwakan sesuatu, itu dasarnya dari fikih. Dasarnya mungkin dari konun, dari undang-undang. Dasarnya mungkin dari qadha yang telah ditetapkan oleh seorang hakim, atau mungkin qadha mengambil dari konun, fikih, dan fatwa. Ini semua itu biasa disebut, sebagai hukum Islam biasanya, ya. Ini disebut sebagai hukum Islam. Jadi, 1
apa yang kita kenal sebagai hukum Islam itu biasanya dia bisa bermakna fatwa-fatwa. Fatwa MUI itu dianggap sebagai hukum Islam. Atau buku-buku fikih dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali yang berjilid-jilid yang ribuan itu juga dianggap sebagai hukum Islam. Atau kanun-kanun yang telah diresmikan oleh pemerintahan Islam seperti Turki Utsmani, atau kalau di Indonesia ada Aceh, ada Palembang, ada Ternate, bisa jadi itu konun juga dianggap sebagai hukum Islam. Qadha juga sama, yang diputuskan oleh hakim-hakim dalam kerajaan Islam itu dianggap sebagai hukum Islam. Jadi hukum Islam itu ada yang bersifat normatif, ada yang bersifat positif. Positif artinya dia berlaku mengikat. Ini positif. Jadi apa namanya? Ini mana lagi ya? Oke. Ini positif. Kalau ini normatif. Positif artinya mengikat secara hukum, secara legal. Kalau tidak, orang disanksi, didenda, dibawa ke negara, mungkin dipenjara dan lain sebagainya. Itu positif. Kalau normatif itu ngikatnya secara kultural. Merasa bersalah, berdosa, apalagi dimarahin teman, orang, dianjurkan orang. Nah, itu normatif. Fatwa dan fikih. Qanun dan qadha itu positif. Nah, apa yang disebut sebagai hukum Islam ini yang kita panggil, yang kadang berupa fatwa, kadang berupa fikih, kadang berupa qanun, kadang berupa qadha, itu sumber primernya atau sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Nah, itu sumber primer, sumber utama ya. Sumber utamanya Quran dan hadis. Jadi Quran hadis ini adalah teks sumber yang Quran dan hadis ini teks sumber yang dipahami oleh ulama sehingga lahirlah fikih atau fatwa atau qadha atau qanun. Dan ini sumber primer. Nanti ada lagi sumber-sumber yang sekunder seperti ijma, konsensus ulama, atau qaulus sahabah, mazhab sahabat misalnya. Ini adalah sumber sekunder. Jadi kita punya sumber, lalu sumber dipahami, lalu lahirlah produk fatwa, fikih, qadha dan qanun. Dan ketika memahami, tentu saja di sana ada metode ya. Jadi ini sumbernya, ada sumber, tapi juga ada metode. Metode bagaimana memahami sumber itu sehingga keluar produk fatwa. Misalnya qiyas, analogi. Misalnya istihsan, menganggap baik. Misalnya istislah, kemaslahatan dan lain sebagainya. Itu metode untuk memahami ini sehingga memproduksi fikih, fatwa dan lain sebagainya. Nah, biasanya lahir fikih, fatwa, qadha maupun qanun yang disebut sebagai hukum Islam itu karena memang dia ingin menjawab realitas. Dia ingin menjawab realitas. Jadi Quran dan hadis ini dibaca oleh ulama untuk menjawab realitas, lalu kemudian lahirlah fatwa, fikih, qadha dan qanun. Realitas itu ya pertanyaan, tantangan-tantangan zaman, apalagi hal-hal baru yang muncul, kejadian-kejadian, ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan-perubahan dan lain sebagainya. Itu adalah realitas yang dijawab oleh ulama melalui fatwa, fikih,
qadha dan qanun dengan metode tertentu. Nah, itu yang disebut sebagai hukum Islam. Sesungguhnya adalah ya fatwa atau qadha atau qanun atau fikih yang dipahami atau diambil dari Quran dan hadis. Jadi bukan Quran dan hadis itu sendiri, tetapi pemahaman ulama ya, baik ulama ketika ditanya yang berupa fatwa atau ketika menyusun sebuah konsepsi tersendiri yang komplit yang jadi fikih munculnya, atau ketika diambil pemerintah qanun, atau ketika diputuskan oleh seorang hakim namanya qadha. Nah, inilah kira-kira peta yang kita sebut sebagai hukum Islam. Nah, orang sekarang kadang-kadang rancu atau mungkin bingung mengistilahkan hukum Islam itu. Hukum Islam seakan-akan adalah Quran itu sendiri. Padahal Quran sama hukum Islam dengan pemahaman ini berbeda. Quran adalah sumber hukum Islam, tapi hukum Islamnya pada dasarnya ini. Nah, begitupun istilah syariat Islam, itu ada orang yang menyebut syariat Islam itu di sini posisinya, syariat Islam. Di sini artinya syariat Islam itu adalah ya pemahaman ulama, baik fatwa, fikih, konon, kita tahu perda syariah istilahnya, atau kita tahu hukum syariat, tradisinya fikih, atau perbankan syariah, di mana perbankan syariah itu diputuskan oleh fatwa MUI. Berarti syariah itu sesungguhnya produk fatwa gitu loh. Tapi dia mengatakan syariah itu nggak boleh di sini, dia bukan di sini. Syariah itu di sini harusnya. Di sini syariah itu. Kalau di sini fikih atau fatwa gitu. Jadi fikih sama fatwa nggak boleh disebut syariah. Tetapi ya nyatanya kita rancu atau kita sudah sedemikian rupa terbiasa untuk mengatakan semua ini syariah atau semua ini hukum Islam. Sehingga kalau ada orang yang mengkritik fatwa dianggap mengkritik hukum Islam. Dianggap mengkritik Allah, mengkritik Nabi. Padahal bukan itu yang dikritik, tetapi fatwa. Karena fatwa ini karena dia pemahaman, nanti kita akan lihat hasilnya tentu beragam sebagaimana fikih. Nah, itu kira-kira fatwa itu ya. Jadi fatwa itu sudah diproduksi oleh ulama dari dulu. Nanti kita akan bicara khusus terkait dengan fatwa DSN MUI yang merupakan lembaga khusus terkait dengan ekonomi syariah. Karena kita tahu MUI itu punya komisi fatwa, tapi juga punya DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah, kalau komisi fatwa itu menangani fatwa-fatwa selain ekonomi syariah. Nah, kalau ekonomi syariah itu dikeluarkan fatwanya oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi ada dua organ dalam MUI terkait fatwa itu. Tidak semuanya keluar dari komisi fatwa, tetapi ada satu komisi lagi yang disebut dengan DSN. Jadi fatwanya kolektif kalau sekarang. Kalau dulu fatwa itu dikeluarkan oleh seorang ulama. Nah, kita baca sedikit tentang apa itu fatwa. Nanti soal fatwa MUI kita akan bicarakan pada pertemuan yang ketiga terkait dengan organ MUI sendiri, lalu organ fatwanya baik komisi fatwa maupun DSN MUI. Sekarang kita akan membaca sedikit karakter tentang apa itu fatwa ya, fatwa. Jadi kita tahu kalau misalnya saya bisa dicek dari kitab atau buku manapun tentang fatwa itu, tapi saya merujuk dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, sebuah ensiklopedi fikih internasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf Kuwait. Nah, di sini disebutkan bahwa fatwa itu adalah jawaban-jawaban yang diberikan atas pertanyaan atau penjelasan terhadap hukum syariat, atau keputusan yang diberikan oleh satu atau dua orang, keputusan yang diberikan kepada atau untuk satu atau dua orang yang menanyakannya.
yang mengeluarkannya namanya mufti. Mufti itu adalah seseorang yang memiliki hak wewenang untuk mengeluarkan fatwa. Dan mufti ini tentu saja harus apa namanya? Harus orang yang berilmu, orang yang punya ilmu pengetahuan, dan beberapa ulama mengatakan misalnya mufti itu, orang yang mengeluarkan fatwa itu harus memiliki rutbatul ijtihad, harus memiliki derajat ijtihad. Jadi keulamaan yang sampai derajat ijtihad, seperti Imam Syafi'i misalnya, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan lain sebagainya. Jadi harus ulama yang paham seluruh problematika hukum Islam. Nanti kita lihat syarat-syaratnya. Jadi tidak bisa orang sembarangan memberikan fatwa. Dia tidak boleh hanya orang yang sekedar tahu, tapi harus tahunya menyeluruh terhadap segala problematika, persoalan, seluk-beluk, karakter hukum Islam. Disebutkan oleh Imam Syafi'i namanya qorihah atau malakah. Jadi tahu metodologinya, tahu sumber-sumbernya, tahu persoalannya. Nah itu dulu artinya orang itu satu yang menguasai banyak hal dan harus mujtahid. Nanti kita lihat ya, beberapa ulama berbeda pendapat soal ini. Tapi secara umum tentu harus punya ilmu. Nah, dalam hal memberi fatwa ini tidak ada syarat laki-laki atau perempuan, semua boleh. Tidak ada syarat posisi juga, status sosial, apakah budak atau merdeka. Tetapi yang pasti dia harus orang yang punya integritas. Punya integritas itu dalam bahasa Arabnya adalah adil. Integritas itu ya tidak banyak berbuat salah, tidak suka berbohong, dan tidak tidak mudah berbicara hal-hal yang bisa kontroversi, dan terutama istilahnya tidak fasik. Fasik itu, jadi orang fasik tidak boleh memberikan fatwa. Apakah fasik itu? Biasanya adalah orang yang berbuat dosa besar, apalagi berbohong di publik misalnya, itu nggak berhak untuk memberikan fatwa. Atau orang yang selalu berbuat dosa kecil tapi terus-terusan gitu loh. Itu. Ya beberapa misalnya yang disampaikan oleh Khatib Al-Baghdadi misalnya, syarat-syaratnya itu adalah harus orang yang paham dengan Islam, mengetahui seluk-beluk Al-Quran, baik nasikh mansukhnya, muhkam mutasyabihnya, ulumul Quran semuanya, hafal banyak hadis yang terkait dengan hukum, dan tentu saja tahu bahasa Arab, tahu syair Arab untuk memahami Quran itu, tahu juga perbedaan-perbedaan ulama, jadi tahu fikih, tahu madhab gitu loh. Itu syaratnya begitu ketat dan begitu berat. Karena itu akan sulit kalau sekarang bisa dipenuhi oleh satu orang sekalipun, akan sulit kalau sekarang ya. Karena itu lalu ijtihad atau fatwanya sifatnya kolektif. Kolektif itu kumpulan dari berbagai orang. Jadi, terkadang kumpulan berbagai orang juga kalau di konteksnya Indonesia, misalnya di MUI itu belum tentu juga mewakili pengetahuan tertentu, karena seringkali juga yang menjadi anggota MUI itu representasi ormas, representasi organisasi masyarakat. Jadi bukan intelektualitasnya yang dipertanggungjawabkan, tetapi kadang-kadang representasi keormasannya itu. Nah, memang ada perdebatan di sana, boleh nggak kalau yang memberi fatwa itu ulama yang belum mampu berijtihad. Jadi ulama-ulama yang masih taklid misalnya, atau ulama-ulama yang belum bisa melakukan pemilahan dan pemilihan. Nah, ini berbeda pendapat di sana ya. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Nah, orang yang belum mampu membedakan
nanti orang yang tidak mujtahid misalnya, bagaimana cara memberi fatwanya. Nah, disebutkan di sini misalnya orang yang belum mujtahid itu, kata Ibnu Abidin misalnya, itu tidak boleh mengatakan saya putuskan, tidak boleh. Tapi dia harus bilang ini keputusan ulama A. Dia harus ngomong ulama A dan dia hanya meriwayatkan, dia hanya menyampaikan ulama yang mujtahid. Dia nggak boleh membuat keputusan. Nah, begitupun orang yang belum sampai pada derajat mujtahid, kalau dalam buku ini disebutkan, itu ketika ada dua pendapat yang ada dalam fikih, jadi dia berfatwa, kalau dia belum bisa berijtihad, berfatwanya harus ngambil dari fikih. Dari fikih. Nah, ketika di fikihnya ada dua pendapat, maka dia tidak bisa mengambil seenaknya. Tidak bisa mengambil yang paling mudah atau paling lemah. Nah, dia harus mencari mana yang paling kuat dalilnya. Jadi itu diantara diantara syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang mufti, orang yang memberi fatwa ya. Jadi bahasa sederhananya Imam Nawawi mengatakan syaratul mufti kaunuhu faqihan nafsi, salimal dhihni, rosinal fikri, sahihan nadhari wal istimbati. Jadi syarat menjadi mufti itu syarat orang yang mengeluarkan pandangan keagamaan dari dirinya, itu dia harus faqihun nafsi. Secara jiwa dia memang faqih, dia memang paham, dia mengerti psikologi jiwa dirinya, paham. Salimud dhihni, begitupun otak akalnya sehat, lurus, logikanya jalan. Rosinal fikri, pemikirannya pun kokoh, metodologi logikanya benar, bisa dipahami. Sahihan nadhari, nalarnya juga lurus. Wal istimbati, dan juga interpretasinya juga benar. Jadi ini menunjukkan betapa syarat menjadi mufti, orang yang memberi fatwa, itu begitu ketat dan berat ya. Bahkan ada perdebatan juga apakah boleh seorang mujtahid yang sudah wafat, ulama mujtahid yang sudah wafat, boleh nggak pendapatnya diambil oleh mufti yang memfatwakan itu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan boleh ya karena kalau sudah dikeluarkan oleh seorang mujtahid, maka itu pandangan itu bisa dianggap sebagai sumber pengetahuan. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh karena bisa jadi seorang mujtahid itu kalau hidup dia pendapatnya berbeda, dia pendapatnya berubah. Nah, disinilah kemudian memang terjadi perdebatan, perbedaan, karena kalau tidak ada jawaban akan terjadi kekosongan hukum. Nah, itulah kira-kira fatwa-fatwa itu pada prakteknya lalu mengalami perkembangan dari syarat-syarat yang begitu sulit menjadi mungkin lebih mudah, dari yang awalnya personal lalu kemudian menjadi kolektif berbagai orang dalam satu lembaga tertentu, misalnya NU, Muhammadiyah, atau MUI, atau lembaga-lembaga lain yang bersifat lokal, nasional, bahkan internasional. Ada lembaga-lembaga internasional terkait dengan fatwa ini. Teman-teman sekalian, demikian kelas kedua. Nanti kita akan bertemu lagi pada kelas ketiga khusus terkait dengan fatwa MUI atau Dewan Syariah Nasional untuk isu-isu perbankan syariah. Semoga ini bisa menjadi bahan perkuliahan untuk memahami apa itu fatwa, apa bedanya dengan fikih, apa bedanya dengan qadha, apa bedanya dengan qanun, hukum positif, dan bagaimana ia menjadi produk dari sumber utama Quran dan hadis atau sumber sekunder ijma